Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Yuki Putri dengan NIM 2304229. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan ekonomi negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi yang mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi ini mencakup arahan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian. Ada 3 jenis dari kebijakan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak, mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur atau program sosial, serta mengatur tingkat pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di perekonomian dan suku bunga. Otoritas moneter seperti bank sentral dapat mengubah suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi, mengatur likuiditas pasar, dan mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi masyarakat. Lalu yang ketiga ada kebijakan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan ini mencakup reformasi dalam sektor seperti pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, investasi, dan regulasi bisnis. Tujuan dari kebijakan struktural ini sendiri adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Lalu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi skala prioritas kebijakan ekonomi negara, yaitu yang pertama adalah kondisi ekonomi saat ini yang memprioritaskan kebijakan yang langsung menangani masalah ekonomi yang mendesak, seperti pengangguran, inflasi tidak terkendali, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Lalu yang kedua ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mencakup penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian stabilitas harga. Lalu ada tantangan eksternal yaitu mencakup perubahan kondisi ekonomi global, perubahan dalam perdagangan internasional, atau ketidakpastian geopolitik. Lalu setelah itu ada kebutuhan infrastruktur, yaitu memprioritaskan investasi dalam infrastruktur dan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja. Lalu ada kesejahteraan sosial yang menempatkan prioritas pada kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program-program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Lalu ada keberlanjutan lingkungan, yaitu yang negara memprioritaskan kebijakan yang berkelanjutan secara lingkungan seperti investasi dalam energi terbarukan dan upaya perlindungan lingkungan. Lalu setelah itu ada stabilitas keuangan yang yaitu bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk perbankan dan pasar modal. Mungkin ini juga menjadi prioritas terutama setelah pengalaman krisis keuangan pasar global. Lalu kebijakan ekonomi negara dalam mendorong pertumbuhan bisnis itu terdiri dari berbagai strategi yang disediakan oleh pemerintah, yaitu dari sisi konsumsi rumah tangga, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial seperti tambahan bantuan pangan beras dan pemberian insentif untuk masyarakat bawah yang bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan memperkuat fundamental ekonomi negara. Lalu yang kedua ada untuk penguatan UMKM, pemerintah mendorong melalui percepatan KUR, weekend banking, dan pemberian insentif fiskal. Sementara itu dari aspek digital dan inovasi, pemerintah menyebutkan perlunya pendekatan terhadap teknologi dan inovasi seperti self-manufacturing, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan e-commerce. Juga terdapat beberapa indikator keberhasilan dari sebuah bisnis, termasuk yaitu produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi, dan kepercayaan dari masyarakat luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kebijakan ekonomi negara. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.